Bab 3314. 3 buah tiang batu. Benda apa ini? Tiba di puncak Gunung Guzong, Eric Kin melihat di depan mata ada 3 buah tiang kuno sedang berdiri tegak. 3 tiang itu terlihat sama, memiliki diameter sebesar 3 pelukan orang dewasa, dengan tinggi sekitar 3 meter. Warna tiang terlihat gelap, belum diketahui terbuat dari bahan dasar apa. Sebagian besar bagian tiang dipenuhi cahaya terang, ada sebagian kecil yang berukiran motif unik, namun tidak memancarkan reiki apapun. Eric Kin pun berjalan menghampirinya. Dia pernah menjumpai puncak gunung sekte yang dihiasi paviliun, ada juga yang meletakkan patung leluhur bahkan batu nisan di sana, namun kini, 3 buah tiang berada di atas sebuah puncak gunung, pastinya menunjukkan situasi tidak biasa. Tiang-tiang ini, sepertinya bisa menerima reiki, jika dimasukkan reiki, seharusnya akan terjadi perubahan padanya. Setelah menjulurkan tangan memegang tiang itu, Eric merasakan sesaat, lalu mengambil kesimpulan. Di saat inilah, Eric Kin, sastra jimat yang aku letakkan di depan gerbang sudah bereaksi, Tuan Xia dan lainnya tiba. Kata Iblis Fu. Mereka cepat sekali tiba, begini saja, kita sembunyi dulu. Kini sudah tiba di titik akhir, kita pun bisa melihat apa yang akan dilakukan oleh orang-orang itu. Eric Kin memiliki firasat begitu tiang itu dihidupkan, pasti akan terjadi perubahan yang sangat besar. Tiba saatnya nanti rahasia dirinya pun akan terbongkar. Karena sudah berhasil melepaskan diri dari keluarga Liu lebih awal, dia harus bersembunyi lebih dulu, untuk melihat rencana licik apa yang sedang disusun Tuan Xia, setelah itu baru mengambil tindakan. Sebuah cahaya hijau keluar dari ujung jarinya, Eric Kin langsung bergerak mundur, menghilang di tempat. 20-an orang yang memasuki Guzong sama sekali tidak menyadari lebah jiwa hijau tengah terbang ke arah mereka. Eric Kin memiliki penglihatan yang sama dengan lebah jiwa hijau, gerak-gerik para kultivator saat ini pun langsung terlihat olehnya. Wahai para teman seiman, kita sudah sampai di Guzong. Beberapa generasi keluarga Liu telah melakukan jerih payah besar untuk membawa kalian memasuki Guzong, akhirnya hari ini tiba juga. Meski di tengah perjalanan mengorbankan teman seiman Kin dan membuat kita sangat bersedih, tetapi justru kematian teman seiman Kin lah yang membawakan kesempatan bagi kita untuk tiba di Guzong. Saat ini, kepala keluarga Liu berdiri di depan gerbang, berkata dengan penuh wibawa. Titik keberadaan Sekte Wushuang adalah salah satu zona inti pada Guzong. Sekalipun memanfaatkan kemampuan Tuan Xia, tetapi mampu tiba di tempat itu, juga membuat kepala keluarga Liu sangat senang dan bangga. Dia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini menunjukkan pada para kultivator seberapa kuatnya keluarga Liu. Kepala keluarga Liu dan Tuan Xia benar-benar hebat. Dan kita jangan sampai mengecewakan harapan teman seiman Kin, kita harus menemukan banyak jodoh dan benda berharga di dalam Guzong. Benar, demi teman seiman Kin yang sudah berada di atas langit, kita harus mencari benda berharga segiat mungkin. Hanya dengan kita mendapatkan banyak keuntungan, Tuan Kin yang berada di atas langit mampu menutup mata dengan tenang. Semua orang berbondong-bondong mengangguk, seolah sangat terharu dengan pengorbanan yang dilakukan Eric Kin. Setelah mendengarnya, Eric Kin hampir saja tidak kuat menahan tawa. Orang-orang itu benar-benar munafik. Waktu itu bukankah kalian yang bekerja sama menunjukku untuk didorong ke dalam lubang api, kini untuk apa kalian berpura-pura seperti itu? Dan di antara semua orang di sana, satu-satunya yang bersedih adalah Deviena Chu. Meski waktu sudah berlalu beberapa jam, mata Deviena masih saja terlihat merah. Dia menundukkan kepala dengan sangat lesu, sepertinya sungguh mengira Eric Kin sudah mati.
Tuan Xia, kita sudah sampai di Guzong. Seperti apa rencanamu setelah ini? Selesai berkata, kepala keluarga Liu lanjut bertanya pada Tuan Xia. Karena semua sudah tiba di sini, bahaya di dalam sangat sedikit, sebaliknya ada keuntungan di mana-mana. Kalian boleh berpencar dan masing-masing mencari benda yang diinginkan, kata Tuan Xia sambil berpikir. Tetapi jika menemui tanah-tanah berharga, yang memerlukan kerja sama dengan orang lain, kita tidak boleh menghindar. Tentu saja, semua sudah tiba di Guzong dengan kompak, sudah seharusnya saling membantu satu sama lain. Setelah menambahkan beberapa kalimat, para kultivator pun tidak sabar berpencar dan terbang ke berbagai arah. Eric Qin hanya bisa menggelengkan kepala. Di sepanjang perjalanan, dirinya juga melihat ada tidak sedikit tempat terlarang. Tetapi bahaya-bahaya itu sangatlah aneh, sedikit di antara mereka yang bisa mengatasinya. Eric Qin juga merasa tempat itu tidak menyimpan banyak benda berharga. Bagi para kultivator, makna dan rasa bangga tiba di zona inti Guzong bahkan jauh melebihi keuntungan nyata yang mereka dapatkan. Kelompok besar berpencar, Eric Qin segera memusatkan perhatian pada diri Tuan Xia. Tuan Xia masih memakai topeng penutup wajahnya, dia terus-menerus terbang menelusuri tangga batu. Pembantu tua itu malah tertinggal di belakang, langkah demi langkah menyusulnya. Dan sepanjang perjalanan, Tuan Xia terlihat mengabaikan segala sesuatu di sekitar, hanya fokus menuju ke atas. Orang ini, jelas-jelas sedang menuju ke puncak. Saat dalam pandangan mata Tuan Xia hanya tersisa puncak gunung, bola mata Eric Qin pun sedikit bergerak. Ternyata benar apa yang aku katakan, kata Iblis Fu dengan tidak berdaya. Tetapi tidak masalah, kita bisa menggunakan tangannya untuk melihat apa yang sebenarnya tersembunyi dalam tiang itu. Apakah itu sungguh keberadaan ilmu tiada dua yang kita cari? Kata Eric Qin lebih lanjut. Dengan sangat cepat, Tuan Xia dan pembantunya pun tiba di puncak gunung. Kali ini pembantunya bergerak lebih cepat, menekan beberapa titik pada 3 buah tiang itu, seperti sedang memeriksa sesuatu. Tuan, sejak kita pergi, tiang ini tidak dihidupkan oleh siapapun, kata pembantu tua dengan hormat. Paman Yuan, kamu berjaga di sekeliling, dalam waktu setengah jam ini, jangan biarkan siapapun mendekat. Aku mengerti. Tuan Xia mengangguk. Setelah pembantu itu terbang jauh, dia pun tiba di samping ketiga tiang. Tubuhnya mendadak diselimuti reiki tebal. Puncak fase penilaian 1 penurunan, dan setidaknya fase penilaian di atas bintang 7, luar biasa. Merasakan hawa itu, Eric Qin mengerutkan kening. Orang ini, pandai sekali menyembunyikannya. Sebelumnya dia selalu memancarkan hawa fase penilaian tahap awal, tak disangka kemampuan aslinya jauh berbeda dengan yang ditunjukkan. Setelah menggerakkan reiki yang kuat, Tuan Xia pun menundukkan kepala, lalu menjadikan tiang sebagai pusat, mulai menggambar sesuatu di permukaan tanah. Sudah kuduga, orang itu pasti bukan orang baik, tetapi sikapnya sangat aneh, juga tidak menyentuh tiang itu. Untuk apa dia menggambar di tanah? Kata Iblis Fu dengan sendirinya. Formasi yang dia gambar tidak sederhana, meski untuk sementara belum kelihatan apa-apa, tetapi bisa dipastikan itu adalah formasi besar yang sangat rumit. Kata Eric Qin dengan suara rendah. Jangan bilang orang itu akan menghancurkan tiang di depan, kata Iblis Fu dengan kaget. Eric Qin tidak menutup kemungkinan tiang itu adalah papan batu yang dimaksud, jangan sampai dihancurkan olehnya. Tenang saja, jika papan batu begitu mudah dihancurkan, lalu untuk apa tetua di masa itu mengingatkan orang-orang tidak mencarinya? Bukankah bisa langsung dia hancurkan? Kata Eric Qin sambil menggelengkan kepala.
Lanjut melihat, seharusnya tujuan itu akan segera terlihat. Soal tiang batu itu memiliki hubungan dengan papan Wu Suang atau tidak, Erik tidak tahu pasti, tetapi untuk sementara, kecurigaan yang ditimbulkan tiang itu memang sangat besar. Itulah alasan iblis Fu merasa tegang. Setengah jam berlalu dengan cepat. Di bagian bawah ketiga tiang, sebuah formasi yang rumit dan bercahaya pun terbentuk. Dan saat Tuan Xia menengadahkan kepala, meski tertutupi topeng, Erik Qin bisa merasakan ekspresi senang pada wajah itu. Itu adalah ekspresi yang belum pernah dijumpai pada wajah Tuan Xia yang selalu bersikap santai dan datar sepanjang jalan itu. Setelah itu, Tuan Xia berjalan mengelilingi formasi yang dibuat, seolah memeriksa dengan teliti. Bersambung.